Oke, mulai ya. Selamat pagi semua. Jumpa lagi di mata kuliah kalkulus diferensial atau mata kuliah matematika dasar dengan saya Muhammad Jakfar. Ya. Oke, sasaran kita hari ini itu adalah kita ingin memahami apa itu fungsi eksponensial dan inversnya, yaitu fungsi logaritma. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin mengetahui turunan fungsi eksponensial itu apa dan turunan fungsi logaritma itu apa, gitu ya. Dan yang terakhir, kita harapannya adalah bisa mencari turunan fungsi-fungsi yang berbentuk eksponensial dan logaritma, ya. Oke. Ini adalah tokoh yang mendasari materi kita kali ini, yaitu Leonhard Euler, ya. Oke. Pertama kita mengingat dulu apa itu fungsi pangkat, ya. Kita udah tahu ya, fungsi pangkat itu adalah fungsi yang berbentuk, rumusnya adalah f(x) sama dengan ax, ya. f(x) sama dengan ax, di mana A-nya bilangan real. Nah, fungsi yang berbentuk seperti ini rumusnya itu dinamakan fungsi pangkat, ya. Oke, fungsi pangkat. Seperti apa Pak grafiknya? Nah, grafiknya seperti ini, ya. Kalau A-nya di sini, A di sini disebut basis, ya. Kalau basisnya adalah 2, kita ganti dengan 2, berarti fx sama dengan 2x, maka gambarnya itu sama dengan ini, grafik yang berwarna biru ini, ya, y sama dengan 2x. Nah, Pak, kalau kita ganti basisnya dengan 3, yaitu fx sama dengan 3x, maka yang pink ini adalah grafiknya. Kalau kita ganti A-nya dengan 10, fx sama dengan 10x, maka yang kuning ini grafiknya, ya. Jadi semakin besar basisnya, nanti grafiknya itu semakin tinggi ke atas, ya. Oke. Ingat, A di sini adalah bilangan real, jadi boleh diisi dengan negatif, ya. Pak, kalau negatif setengah pangkat x, seperti apa grafiknya? Maka seperti yang sebelah kanan ini, ya, yaitu grafik fungsi y sama dengan setengah x atau y sama dengan 2 pangkat min x yang ini, ya. Oke. Lanjut, itulah fungsi pangkat. Nah, inverse dari fungsi ini, ya, inverse dari fungsi ini itu namanya fungsi logaritma. Apa definisinya? Yaitu fungsi yang berbentuk fx sama dengan log ax, logaritma ax, ya. Ini namanya fungsi logaritma. Tentu fungsi logaritma ini adalah inverse dari fungsi eksponensial, ya. Oke, dan grafiknya seperti ini, ya. Grafiknya seperti ini. Ini adalah balikan dari grafik yang tadi, gitu ya. Oke, muncul pertanyaan. Pertanyaan ini muncul dari Pak Euler sendiri, ya. Jadi Pak Euler punya masalah. Masalahnya adalah berapa basis dari fungsi eksponensial, ya. Jadi dia bertanya berapa A-nya agar memiliki gradien garis singgung di titik 0,1 itu sebesar 1, gitu loh. Ya. Nah, kita lihat ke gambar. Kalau ini adalah gambar yang merah, ini adalah gambar Y sama dengan 2X, sedangkan yang hitam Y sama dengan 3X, dan yang biru Y sama dengan 4X. Di titik 0,1 itu adalah titik ini, ya. Nah, Pak Euler itu punya masalah. Berapa gradien garis singgung dari suatu grafik eksponensial di titik ini agar memiliki gradien sebesar 1, ya. Kalau kita lihat
kalau kita ganti basisnya dengan 2, maka garis singgungnya adalah seperti ini nih. Nah, dan ini itu kurang dari 1. Kurang, miringnya tidak 45 derajat ya. Sedangkan kalau Y-nya basisnya kita ganti 3, maka gradien garis singgungnya itu miringnya seperti ini. Nah, sorry, anggap aja ini lurus ya. Dan ini kebablasan dari 1. Nah, pertanyaan Pak Euler sederhana. Berapa ya basisnya? Y sama dengan berapa pangkat X agar di titik sini, di titik 0,1 ini, gradien garis singgungnya itu benar-benar 45 derajat. 45 derajat kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini. Berapa gitu ya. Dan pertanyaan tersebut itu idem dengan pertanyaan ini. Ya. Berapa basis dari fungsi logaritma yang memiliki gradien garis singgung di titik 1,0 yang sebesar 1. Nah, di sini ya. Karena kita tahu fungsi logaritma ini adalah inverse dari fungsi eksponensial. Berapa? Nah, siapa ada yang bisa menjawab berapa? Kalau pangkat 2 basisnya kalau basisnya 2, kemiringannya kurang dari 1. Kalau basisnya kita pilih 3, kemiringannya malah lebih dari 1. Berapa ya? Nah, dan di waktu itu Pak Euler bisa menemukan bilangan itu, ya. Dan bilangan itu sama Pak Euler itu didekati sekitar ini, 2,718281. Ya, saya ulangi. Bilangan tersebut, basis tersebut itu adalah 2,7182818284599045 dan seterusnya. Ya. Ini tidak akan berhenti dan tidak akan berulang di sini. Jadi ini adalah bilangan irasional. Oke. Dan untuk menghargai penemuan Pak Euler ini, maka bilangan ini kita namakan bilangan Euler atau disimbolkan dengan E kecil, ya. Euler kan tulisannya Euler gitu ya, ini Euler. Jadi dikasih simbol E kecil. Dan bilangan ini dinamakan bilangan natural, ya. Oke. Sehingga kembali lagi ke fungsi eksponensial, maka fungsi eksponensial kalau basisnya kita ganti bilangan natural ini, maka fungsi ini kita namakan fungsi eksponensial natural, dan yang ini kita namakan fungsi logaritma natural. Ya, kita simbolnya bukan log lagi, bukan log E X, bukan, tapi ln, logaritma natural. Ini kadang dibaca len gitu ya. Oke, dan kita udah tahu sekarang apa itu fungsi eksponensial natural dan apa itu fungsi logaritma natural atau fx sama dengan ln x. Dan kita udah tahu sekarang apa itu bilangan E, yaitu bilangan Euler, ya, yaitu bilangan yang menjawab masalah Pak Euler, ya, yaitu sekitar 2,7182818284599045. Oke, lanjut. Kemudian Pak Euler tidak berhenti di sini. Pak Euler melanjutkan penemuannya dan Pak Euler menemukan sifat tentang E ini, ya. Ternyata E ini ada hubungan sama limit gitu ya. Atau nilai E ini dapat didekati oleh limit. Atau dengan kata lain, Pak Euler dapat dari mana bilangan ini? Nah, dapatnya Pak Euler itu adalah dari sifat ini, yaitu limit H mendekati 0, 1 plus H pangkat seper H, itulah bilangan Euler tadi, ya. Nah, caranya mendapatkan E ini berapa? Ya tinggal substitusi hanya yang sangat kecil menuju 0, ya. Misal substitusi hanya 0,0000001,
Substitusikan ke sini, nanti hasilnya itu sekitar 2,7182 dan seterusnya tadi ya. Oke. Nah, Pak Euler dapat ini dari mana, Pak? Ini buktinya. Bukti sifat ini ya. Pertama, misalkan fx sama dengan ln x ya, fx sama dengan ln x. Oke. Nah, karena kita tahu fungsi fx ini, fungsi logaritma natural ini memiliki gradien garis singgung 1 di titik 1,0, maka artinya 1 itu sama dengan f aksen 1 dong. Turunan, kan gradien itu adalah turunan dari fx dengan mensubstitusikan titik 1,0 ini ya. Berarti 1 sama dengan f aksen 1. Oke. Dan f aksen 1 ini itu secara definisi itu adalah ini. Limit f1 plus h min f1 per h. Oke. Siapa fx-nya tadi? Yaitu fungsi ln x. Substitusikan ke sini, diperoleh limit h mendekati 0, ln 1 plus h min ln 1 per h. Oke. Sudah? Maka, dan kita tahu karena ln 1 itu nilainya 0, maka diperoleh ln h menuju 0 seper h. Limit h menuju 0 seper h ln 1 plus h itu sama dengan 1. Oke. Lanjut. Dan sifat ln, sifat logaritma ini bisa naik ke atas. Ya, bisa menjadi pangkat. Koefisien yang di depan logaritma itu bisa menjadi pangkat. Sehingga limit h mendekati 0 ln 1 plus h pangkat seper h itu sama dengan 1. Nah, terus, karena kita tahu logaritma itu kontinu, jadi berdasarkan sifat fungsi kontinu, ya, sifat fungsi kontinu itu artinya apa? Limit dari fungsinya itu f-nya bisa masuk, limitnya bisa masuk ke dalam fungsi, bisa disubstitusikan ke dalam fungsi, sehingga menjadi f dalam kurung lim x mendekati c. Ya. Nah, ini kita terapkan. Oke, terapkan ke sini. Oke. Limit h mendekati 0, 1 plus h pangkat seper h sekarang itu sama dengan siapa? Nah, ini bisa kita rubah ke dalam bentuk ini e pangkat ln ya, e pangkat ln limit h mendekati 0 e pangkat ln 1 plus h pangkat seper h. Nah, kita udah punya nih di atas ln 1 plus h seper h. Karena e itu eksponensial itu kontinu, maka limit bisa masuk ya. Limit bisa masuk ke sini ke pangkatnya. Jadi e pangkat lim h mendekati 0 ln 1 plus h pangkat seper h. Nah, kita udah tahu ini berapa nilainya di atas. Nilai ini yaitu 1. Udah, substitusi 1 sehingga e pangkat 1 sama dengan e. Jadi kesimpulannya terbukti bahwa limit h mendekati 0 untuk 1 plus h pangkat seper h itu sama dengan e. Bilangan Euler ini ya. Itulah bukti dari sifat ini. Oke. Lanjut. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Pak, apa itu turunan fungsi eksponensial natural sekarang? Ya. Nah, kita punya fx sama dengan e pangkat x. Oke. Maka siapa turunannya? Oke. Maka turunannya adalah kita pakai definisi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Oke. Ini adalah definisi. Lanjut. Substitusikan rumus fungsinya sehingga diperoleh h mendekati 0 limit h mendekati 0 e pangkat x plus h min e pangkat x per h sama dengan ya, ini sama-sama di atasnya sama-sama memuat e pangkat x, kita bisa kelompokkan mereka ya, distribusi sehingga diperoleh limit h mendekati 0 e pangkat x e pangkat h min 1 per h. Oke, lanjut. Limitnya bisa masuk ya.
H mendekati 0 karena E pangkat X tidak memiliki variabel H, dia bisa keluar dari limit. Dan sekarang ini yang tinggal dihitung. Nah, yang di sini E pangkat H saya ubah ke bentuk ini. Kan tadi kita punya E itu adalah 1 plus H, limit H mendekati 0, 1 plus H, pangkat seper H. Jadi E ini saya ubah ke bentuk ini lagi. Ya, dengan limitnya. Sudah. Nah, ini ternyata dipangkatkan H dan ini bisa dicoret. Ya, bisa dicoret sehingga habis 1 dikurangi 1 juga habis, ya, tinggal H per H yaitu 1, limit H mendekati 0 dari 1 ya 1, sehingga ini sama dengan E pangkat X. Jadi, nah ini kita punya, ya. Jadi turunan dari fungsi fx sama dengan E pangkat X adalah tetap E pangkat X. Nah, itu. Sekarang kita tahu turunan fungsi dari fungsi eksponensial natural. Jadi, turunan fx sama dengan E pangkat X, ya E pangkat X, gitu ya. Next. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Pak, kalau fungsi logaritma natural, turunannya apa? Nah, kalau fx sama dengan ln x, turunannya apa? Tadi kita udah tahu fx sama dengan E pangkat X, maka turunannya adalah E pangkat X juga. Nah, kalau fx sama dengan ln x, turunannya apa? Yuk. Nah, ini silahkan kalian potret sendiri. Petunjuknya kalian bisa menggunakan turunan bentuk implisit. Ya. Kalau ini kalian udah bisa ngerjakan, maka silahkan kerjakan latihan soal berikut. Ya, carilah turunan dari fungsi-fungsi berikut. 1. Fx sama dengan Ax. 2. Fx sama dengan log Ax. 3. Fx sama dengan X pangkat X. Ini hati-hati, ini bukan aturan pangkat ya. Yang nomor 1 juga bukan aturan pangkat. Karena ini bukan fungsi pangkat, tapi fungsi eksponensial. Oke. Nomor 4, turunan dari fx sama dengan E pangkat 2x. Nomor 5, turunan dari fx sama dengan ln dalam kurung x kuadrat 1. Nomor 6, fx sama dengan x kali E pangkat min x, berapa turunannya. Dan nomor 7 juga dicari turunannya, 8 juga dicari turunannya. Sudah, selamat mengerjakan.